Setelah lama merantau di Jakarta, Raka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di daerah Wonosari, Yogyakarta. Kampungnya tenang, dikelilingi hutan kecil dan kebun pisang yang luas milik warga. Raka pulang karena kabar duka Mbak Sarti, neneknya yang membesarkan Raka sejak kecil, meninggal dunia karena usia. Pemakaman dilakukan sederhana, namun ada sesuatu yang aneh hari itu. Saat jenazah hendak dimakamkan, salah satu tetua desa berbisik pelan, "Tali pocongnya jangan dibuka." Raka sempat bingung, bukankah dalam Islam tali pocong memang harus dibuka saat dikubur? Tapi mereka bersikeras, katanya ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Raka tidur di rumah peninggalan Mbak Sarti, rumah kayu tua yang sudah mulai lapuk, diapit pohon-pohon pisang. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Sekitar jam 2 pagi, Raka mendengar bunyi aneh dari luar rumah. Seperti suara benda keras memukul tanah. Awalnya, Raka pikir itu suara ranting jatuh, tapi makin lama suaranya berirama seperti bunyi loncatan. Raka mengintip dari celah jendela, dan di bawah sinar bulan, ia melihat sosok berkain putih meloncat perlahan di antara pohon pisang. Wajahnya tertutup kain, tapi kain itu berdarah di bagian matanya. Tubuh Raka terasa kaku, nafasnya tercekat. Pocong itu menghadap ke rumah Mbak Sarti. Pagi harinya, Raka menceritakan kejadian itu ke Pak Darto, tetangga sebelah yang dulu sering main ke rumah Mbak Sarti. Wajahnya langsung berubah pucat. "Sudah mulai muncul ya?" "Maksudnya?" tanya Raka. Pak Darto akhirnya bercerita, ternyata sebelum Mbak Sarti meninggal, ia sering bicara sendiri, membawa bunga melati dan kemenyan ke kebun pisang. Ia percaya ada makhluk yang mengikutinya. Dulu saat muda, Mbak Sarti pernah mengubur janin hasil aborsi di kebun itu, hasil hubungan terlarang dengan dukun setempat. Warga desa tahu, tapi mereka bungkam. Sejak itu, kebun pisang di belakang rumah sering terdengar suara tangisan bayi, dan kadang terdengar suara orang menyeret kain. Pocong itu diyakini adalah arwah janin yang dikubur tanpa nama, yang akhirnya mengambil wujud menyerupai Mbak Sarti. 3 malam berturut-turut, Raka diganggu oleh penampakan yang sama. Setiap jam 2 pagi, suara itu terdengar dari kebun. Makin lama, makin mendekat. Malam keempat, suara itu sudah di teras depan rumah. Raka tidak berani membuka mata, tapi di luar, ia bisa mendengar suara nafas yang berat dan suara kain yang diseret. Paginya, Raka menemui Pak Kiai desa dan memaksa untuk tahu kebenaran soal tali pocong Mbak Sarti. Akhirnya, beliau mengaku mereka tidak berani melepasnya, karena jika tali itu dilepas, arwah yang terikat akan keluar dari tubuh dan bebas gentayangan. Mereka percaya tali itu adalah segel, tapi kenyataannya segel itu tak cukup kuat. Meski dilarang warga, Raka memaksa untuk membuka makam Mbak Sarti dan melepas tali pocongnya. Ia dibantu Pak Kiai dan 2 penggali makam. Pada malam Jumat Kliwon, mereka menggali makam itu. Tapi saat mereka membuka papan nisan, aroma busuk dan kemenyan langsung menusuk hidung. Tanahnya basah seperti berdarah berwarna merah kehitaman, padahal belum musim hujan. Ketika kafannya dibuka, wajah Mbak Sarti sudah membusuk. Namun, matanya terbuka. Dan di bawah kafannya, bukan hanya satu jasad, ada kerangka kecil memeluk tubuh Mbak Sarti dari bawah tanah. Mereka melepas tali pocong itu dan membaca doa, tapi saat tali terakhir dilepas, angin kencang menerpa makam. Salah satu penggali makam menjerit keras, matanya berdarah, telinganya keluar nanah. Setelah itu, ia meninggal 3 hari kemudian. Setelah malam itu, tak pernah ada lagi suara loncatan di kebun pisang. Tapi Raka tak bisa tidur nyenyak.
Karena setiap malam Jumat, tepat jam 2 pagi, ada ketukan lembut di jendela kamarnya 3 kali, dan selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Dan kadang, Raka mencium aroma melati dan kemenyan. Raka tahu, sosok itu belum pergi sepenuhnya.